Kemudian untuk melakukan pencetakan terhadap semua variabel yang mungkin dimasukkan ya melalui metode get ya, ini kita bisa menggunakan ini ya, request all ya. Misalnya contohnya ini kita memberikan dua variabel ya. Ya, maka kita akan mendapatkan berupa array yang berisi index name dan address ya, yang isinya adalah sesuai dengan apa yang kita masukkan. Jangan lupa juga apabila kita akan memberikan suatu parameter di dalam sebuah rows ya, contohnya seperti ini, sebuah variabel, maka di dalam controller itu harus menyertakan parameter juga ya, yang sama dengan yang ada di sini. Ya, contohnya ini di dalam rows ini saya menambahkan ya di dalam rec 2 ini sebuah tambahan berupa variabel. Nah, maka di sini juga harus ditambahkan ya, koma seperti ini. Ya, kita dapat mencetaknya dengan cara kita print r aja ya, supaya fleksibel. Ini ya, kita simpan. Ini tadi adalah nah ini ya, seperti ini ya. Ini kita bisa juga menuliskan URL seperti ini ya. Jadi di samping parameter kita juga mengirimkan variabel get ya ke dalam controller tersebut. Maka di sana akan diterima dua buah inputan ya. Yang pertama adalah dari get, yang kedua adalah dari parameternya, yaitu ini ya, variabelnya ini ya. Kalau ini kita ganti ya, maka sama ya seperti ini ya. Ini Semarangnya kita ganti menjadi Jakarta ya, maka ini juga akan berubah menjadi Jakarta ya. Jangan lupa bentuknya seperti ini ya, untuk menerima di dalam controller. Lalu selanjutnya ya, kita akan mencoba bermain-main lebih lanjut ya. Kita bisa juga mendapatkan path ya, path dari apa yang sedang kita tulis atau kita request ya, dengan cara menggunakan metode path ya, yaitu seperti ini kurang lebihnya. Kita akan menambahkan echo path Anda adalah ya path ya, seperti ini. Kita simpan.
Kemudian kita coba ini tadi kita lihat, oh kita ini adalah rek ya, rek, maka di sini juga sama, kita menggunakannya adalah rek. Maka balikan dari pad ini akan muncul di sini ya, karena padnya menggunakan slash rek. Kita coba apabila di sini kita menggunakan wild chart ya, misalnya nah seperti ini ya, dia padnya juga akan munculnya sesuai dengan apa yang kita masukkan. Ini adalah gunanya untuk mengidentifikasi klien tersebut itu mengakses kepada pad mana, gitu ya. Lalu berikutnya ada juga kita bisa mendapatkan full URL. Jadi bukan hanya padnya saja ya, tapi bisa mendapatkan semuanya ya. Ini saya kasih ini ya, saya kasih pembeda saja ya. Ini echo pad ya, padnya menghasilkan ini, misalnya gini aja ya supaya lebih enak. Lalu full URL-nya menghasilkan ini ya, di sini kita pisahkan. Kita hapus. Ini tentunya padnya. Boleh kita BR ya. Ya, bedanya di sini full URL menghasilkan alamat lengkap ya, atau yang ada yang diketikkan di dalam browser ya. Ini ya, seperti ini ya. Nah, apabila kita ada spasinya maka akan dikonversi menjadi persen 20 ya. Ini karakter untuk mengidentifikasi spasi di dalam full URL. Kemudian kita akan melihat ini ya, metode ya, metode yang bernama metode ya, metode ini kita bisa menggunakan request method ya. Ini kita coba ya, echo method sama dengan request method ya. Nah ini ya, berarti kita menggunakan metodenya get. Apabila kita menggunakan metodenya post, maka di sini juga akan dimunculkan
post ya, karena kita menggunakan metodenya ini get ya. Di dalam request ya, kita bisa juga memvalidasi header ya. Ini header bisa mengambil barrier token ya. Apabila kita menggunakan autentikasi token ya. Ini tentunya kita harus menggunakan REST client ya, nggak bisa menggunakan browser biasa. Maksudnya kita browse secara normal dengan menggunakan browser biasa. REST client bisa juga kita install ya di dalam browser ya. Nah, ini ya, ini kita bisa menggunakan namanya REST client untuk melakukan pengecekan respon ya. Biasanya ini digunakan untuk web service ya. Web service bertipe RESTful. Ya, setelah kita buka ini ya, REST client-nya ini, kita akan mencoba mengakses dengan menggunakan reg. Tadi parameter keduanya adalah ID nya ya. Ini responnya kan previewnya seperti ini ya, karena kita belum menambahkan header ya. Ini kan kita mencoba menambahkan header untuk membaca header yang namanya X header test ya. Ini seperti ini. Maka di sini kita bisa menambahkan header dengan cara ini ya, kita tambahkan header body sebentar. Ini metodnya responnya body. Oh ini maaf di atas ya, header, kita custom header, kita tambahkan ini ya X header test, lalu nilainya ini ya, kita isi variabel value-nya ini, kita oke ya, lalu kita jalankan ya, kita send, maka akan direspon ini ya, metodnya get X header testnya adalah tes ya. Jadi header ini berguna untuk membaca header apa yang dikirimkan ya. Biasanya ini bisa digunakan untuk autentikasi atau mungkin untuk menyisipkan sesuatu informasi yang ada di dalam header. Ya, tadi kita mencoba mengakses ini ya, nama dari salah satu header. Kita akan mencoba bagaimana kalau suatu klien itu menyertakan sebuah token ya, authorization token istilahnya. Ini contohnya ya, kita bisa menggunakan untuk membaca tokennya itu bisa menggunakan function ini, bearer token ya, token bearer ya. Token bearernya ini bisa kita tambahkan di sini ya. Ini sebaiknya kita BHR ya, HR nggak apa-apa. Echo token bearernya adalah, kita set ya, reg token ini ya, bearer token titik koma ya. Ini kalau kita coba kita browse ya, sementara kosong, belum ada itunya, maka tokennya belum ada ya, kosong. Namun apabila kita ingin menambahkan menyisipkan token ya, kita bisa mengikuti standar ya, standar dari
authorization. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Authorization biller tokennya 123 ini ya, 4567. Kita oke, kita kirim ya. Maka tokennya akan terbaca di sini. Sehingga kita bisa melakukan authorization ya, akses mana saja yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan dengan membaca ini. Contohnya ini. Untuk JWT secara default juga sama ya, maksudnya secara prinsip ya. Secara prinsip juga sama, membaca token di atas ya. Cuman hanya di JWT ada perbedaan. Jadi cara penulisan tokennya dan sebagainya itu ada perbedaan. Nanti akan kita bahas di pelajaran yang lain. Oke, ini kita kembali ke topik ya. Untuk membaca token tadi sudah bisa. Kita bisa juga membaca ini ya, IP address dari klien. Jadi yang mengakses ini mempunyai IP berapa ya, kita bisa kita tambahkan ya. Ini contohnya kita tambahkan IP address-nya ya. Ini ya, menggunakan seperti ini ya. Kita simpan, kemudian kita sending ya. Ini yang mengakses adalah 172.17.01, yaitu komputer yang saya gunakan ini ya. If config, nah, ini ya, karena saya menggunakan Docker, maka IP dari Dockernya akan muncul di sini ya. Oke. Di dalam Laravel ini juga menyediakan yang namanya negosiasi klien ya. Jadi apakah acceptable atau tidak ya content type yang kita kirimkan atau yang dikirimkan oleh klien. Ya, untuk mendapatkannya kita cukup seperti ini ya, kita dalam menggunakannya, karena ini nanti balikannya berupa array ya, bukan berupa string, maka kita menggunakan printr ya, acceptable content type ini. Itu yang mana komunikasi yang diterima ya oleh klien yang melakukan request ya, itu bentuknya dalam bentuk header ya, dalam bentuk header yang dituliskan di atas dengan variabel namanya accept ya, application JSON misalnya seperti ini. Kita oke, ketika kita send maka akan didapatkan ya acceptable-nya adalah application JSON. Apabila kita tidak memakai header acceptable ya, itu maka di sini juga akan munculnya seperti ini ya. Jadi apa saja boleh diterima ya, bintang/bintang. Kita akan mencoba misalnya headernya kita tambahkan ya. Di sini ada 2 atau ada 3. Misalnya plain text, misalnya seperti ini ya. Nah, maka di sini juga akan ada array acceptable-nya application JSON, text HTML dan plain text ya.
Ini sebetulnya custom ya, kita bisa menentukan apa saja sesuai dengan protokol yang akan kita buat di dalam komunikasi kita antara klien dengan server. Lalu kemudian ini kita akan membahas lagi ya, tadi mengenai accept. Nah ini untuk melakukan seleksi ya, apakah request accept-nya itu sesuai atau tidak gitu ya. Kalau misalnya sesuai, maka bisa diteruskan ya, karena ini biasanya berkaitan dengan service ya, dengan web service atau dengan API ya, dengan API. Kalau kita ingin membuat sebuah apa itu API, RESTful API, baik itu nanti digunakan untuk apa? Untuk stack full apa? Full stack ya, sorry, full stack programming. Jadi apa? Ada UI dan UI UX dengan sisi backend ya. Itu biasanya diperlukan autentikasi, autorisasi atau metode-metode apa saja yang diperbolehkan. Ini sebagai contoh ini ya, penggunaan accepts ya. Penggunaan accepts ini bisa juga kita sisipkan di sini ya sebagai apa, salah satu autorisasi. Misalnya contohnya ya, if request ya menggunakan accept ya, accept ini, terus kita isi dengan misalnya ini kan berupa array ya, array ada teks HTML, ada apapun yang kita izinkan ya. Jadi kita harus menggunakan array karena lebih dari satu ya yang boleh atau yang bisa digunakan ya. Kita contoh misalnya teks HTML atau misalnya bukan teks HTML, maka kita akan tolak ya. Ya, seperti ini. Ini akan kita coba ya, kita send. Karena ini ada teks HTML ya. Kalau kita hapus misalnya, kita send. Kita custom headernya ya, kita custom accept-nya application JSON ya. Oke, kita send. Anda tidak menerima. Nah ini muncul ya, tulisannya akan muncul seperti ini. Seandainya kita tolak ya, kita exit, artinya kalau dia bukan teks HTML maka nggak akan diproses yang ini ya. Ini kita send, nah, maka nggak muncul ya, nggak muncul. Tapi apabila komunikasinya adalah ini ya, teks HTML, maka ini kita ganti ya, teks
HTML, kita oke, ya, kita send, maka akan muncul, ya, maka akan muncul. Jadi baris yang bawah ini akan diproses, ya. Ini adalah salah satu contoh penggunaan accept, ya. Accept itu artinya komunikasi yang diterima atau yang dapat dilakukan atau dapat dipahami oleh klien, ya. Tentunya ini juga harus match dengan yang ada di sisi server, ya. Jadi kalau nggak match nanti pasti tidak akan terjadi komunikasi. Kalau biasanya browser itu menggunakan teks HTML, ya, itu. Oke, lanjut. Itu tadi. Nah, ini ada nganu ya, request yang di prefer, ya, yang di prefer apakah menggunakan ini, ya, atau application JSON dan sebagainya. Jadi ini bisa lebih dari satu. Misalnya ada beberapa jenis klien dengan apa itu dengan yang beda-beda. Ini bisa lebih dari satu yang kita prefer, sama ya dengan yang di accept. Kalau accept ini berupa apa, berupa balikan yang tegas, ya, true atau false. Tapi untuk prefer ini hampir sama, tapi dia hanya merekomendasikan dan memberikan balikannya itu nol, ya, balikannya nol apabila yang dimasukkan atau yang di request itu tidak mengandung ini, ya. Dan perbedaan yang lain lagi adalah pada variabelnya. Kalau di prefer ini menggunakan content type, ya. Kalau yang di accept ini menggunakan accept, header accept. Oke, karena ini sama, nggak usah dicoba ya untuk mempersingkat waktu, nanti bisa dicoba sendiri. Nah, ini aplikasi mungkin hanya melayani balikan yang berupa JSON, ya, di dalam service. Kalau dia bukan JSON, dia nggak mau, ya. Maka kita bisa menggunakan ini, ya, expect JSON.